karena ini adalah varian terbaru 1200cc natural aspirated. Mesinnya ini kan berbeda, dia berkode WAVI Dual VVT-i head unit yang juga sudah dilengkapi dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Ini kan varian yang ADS, jadi dia itu punya subwoofer speakernya. Kita challenge 1 kali isi bensin pulang pergi. Gimana? Bandung, gas. Halo semuanya, hari ini gue baru aja selesai syuting nih sebenarnya. Sekarang jam 5 dan gue bakal nyobain mobil ini road trip kecil-kecilan lah, kita ke Bandung. Tapi sambil challenge, gue bakal isi full tank mobil ini, lalu kita ke Bandung dan pulang lagi tanpa ngisi. Bisa nggak nih mobil? Jadi kita membuktikan seberapa iritnya si Daihatsu Rocky 1.2 ini, dan juga sembari nanti gue bakal kasih tips untuk berkendara yang efisien atau berkendara hemat nih. Lalu juga nanti sembari ya apa aja fitur yang ditawarkan sama mobil ini. Oke, langsung aja ikutin gua, kita bakal isi bensin dulu, lalu kita reset semuanya. Let's go. Oke, sekarang gue on the way nih, kita cari pom bensin dulu. Nah, sebelumnya gue juga mau kasih tahu ke kalian, kalau kita mau road trip atau mau kemana ya, kita harus tetap taati protokol, pakai masker, terus juga kita harus siap hand sanitizer, kita sering-sering cuci tangan, jaga jarak juga, dan yang terpenting kita harus pastiin kalau kita tuh sehat. Jadi kita nggak bawa virus lah ke tempat lain. Dan gue pun sudah antigen dan juga hasilnya negatif, puji Tuhan. Jadi udah aman, kita let's go aja. Oke, sekarang kita udah di Pertamina nih. Kita bakal isi Pertamax. Dan ini kita range-nya tinggal 43 dan bensinnya tinggal 1 batang. Jadi kita isi full tank. Nanti kita lihat jadi range-nya berapa dan bisa nggak nih 1 kali isi kita ke Bandung terus pulang lagi. Kita coba nih. Oke, kita udah isi full nih. Sekarang udah full bahan bakarnya, range-nya udah jadi 393. Kita lihat apakah bisa nih ke Bandung dan pulang lagi. Tapi sebelumnya gue juga mau kasih tahu kalau kita harus isi bensin tuh yang sesuai nih sama si spesifikasi mesin. Jadi kita bisa berkendara juga lebih irit, lebih efisien juga nih pembakaran si BBM-nya itu. Terus juga salah satunya nih, kita harus ke tempat pengisian angin ban, karena kita mau ngecek ban juga biar kita tahu anginnya ban kita nih masih oke nggak tekanannya, karena tekanan ban ini juga berpengaruh ke konsumsi bahan bakar loh. Jadi kita langsung aja cek dulu sebelum kita berangkat. Nah, kalau teman-teman nggak tahu berapa isi tekanan angin, itu ada di sini nih ngelihatnya. Nih, jadi 35, kita set semua 35. Kita set semua 35 PSI. Nah, kenapa bisa berpengaruh ke konsumsi bahan bakar? Soalnya ini kan komponen yang paling dekat sama, atau yang bahkan salah satu yang menyentuh nih ke aspal atau ke jalanan. Jadi penting banget untuk kita perhatikan. Oke, jadi yang pertama tipsnya tadi, kita harus isi bensin yang oktannya sesuai sama spesifikasi mesin. Lalu juga kita harus cek tekanan angin ban biar kita tahu kalau bannya ini gak kekurangan angin, jadi pas kita pakai pun optimal nih napaknya. Jadi itu berpengaruh juga ke konsumsi bahan bakar. Dan sekarang kan udah penuh tadi, kita reset nih semua. Tripnya kita ganti jadi trip B, lalu kita reset 0, lalu juga konsumsi bahan bakarnya kita reset
nol. Oke, kita berangkat ya. Ini nol semua. Let's go, kita ke Bandung. Oke, selanjutnya gue bakal ngasih tahu bagaimana cara berkendara yang bisa bikin efisiensi konsumsi bahan bakarnya itu baik. Nah, menurut pengalaman gue sendiri, kita harus bisa jaga jarak, kita harus bisa kendaliin emosi kita. Jadi nggak boleh agresif nih bawa mobilnya. Jadi kita harus bisa ngelihat mobil yang di depan ke depan-depannya lagi, biar kita tahu apa kondisi yang di depan, sehingga kalau di depan dia udah mulai ngerem, kita pun bisa antisipasi, kita lepas gas, lalu kita nggak perlu effort lebih untuk ngerem. Nah, selanjutnya juga jangan ngegas itu yang agresif alias langsung sekali buncet dalam. Nah, karena itu bakal ngebuat ya konsumsi bahan bakarnya ya jadi cepat habis gitu, maksudnya jadi lebih boros. Nah, kalau kita ngerem itu terlalu dalam terus kita ngegas lagi alias jadi stop and go, nah itu juga bikin si mobil tuh butuh tenaga yang lebih untuk menghasilkan lajunya. Jadi di situ juga kita harus menghindari hal itu, makanya kita harus bisa jaga jarak. Selanjutnya juga cara nginjek gasnya itu ya kita menjadikan kaki kita itu layaknya sebuah cruise control. Jadi kita harus konstan, jangan dibejek dilepas. Nah, kalau kayak gitu nanti ya bensinnya boros. Kalau kita konstan, halus bawa mobilnya, jaga jarak, nah itu paling benar, pasti bakal irit. Nah, salah satu yang diunggulkan juga oleh si Rocky ini, di varian yang 1200cc dia tetap dapat ini nih, Apple CarPlay. Dan sekarang gue pakai Android Auto karena gue pengguna Android, jadi gue nggak usah susah-susah taruh HP di mana, pakai tempat taruh HP gitu. Di sini udah langsung gue set nih, kita ke Bandung, udah deh jadi praktis, sangat dimudahkan. Japek nih, kita mau naik jalan layang, dan yang terkenal kan di sini tuh lumayan bumpy ya. Nah, nanti gua sembari ceritain juga gimana sensasinya kalau kita bawa si Rocky ini melewati tol Japek. Oke nih, kita lagi naik. Kalau soal nanjak menanjak, gue sih pede ya, karena mobil ini udah oke sih buat nanjak, nggak takut lagi. Lampunya juga udah LED kan, putih, dan gue sih puas ya dengan penyinaran lampunya ini. Dia nggak bikin silau orang, dia kalau kita lihat dari lawan arah tuh redup-redup putih tapi ya terang gitu, jadi sangat membantu banget. Terlebih kita masih dapat fog lamp yang halogen jadi warnanya kuning. Nah, kalau hujan atau berkabut, nah itu kepake banget tuh fog lampnya. Oke nih, gue juga mau ngasih tahu kenapa si mesin 1200cc nya ini kalau di atas kertas dia bisa lebih irit daripada yang 1000cc turbo. Gue pernah cobain yang varian manualnya 1200cc, dan dia tuh kalau lari di 100 km/jam RPM-nya di 3000. Nah, itu termasuk pengaruh dari si transmisinya. Kalau yang ini kan di CVT. Nah, dengan teknologi itu dia punya 6 speed percepatan, sehingga kita lari di kecepatan yang cukup tinggi tapi bisa tetap di bawah RPM-nya, jadi irit. Oke, sekarang jalannya mulai nanjak nih, kelihatan RPM-nya tinggi tuh di 2500, jalannya cuma 76 km/jam, dan average-nya mulai jadi boros, jadi 25,1 km/liter. Lumayan ngeden, tapi coba kita pakai power. Wih, langsung sih berasa bedanya. Dia RPM-nya makin lebih tinggi, tapi ya dapat tenaganya. Tapi karena sekali lagi gue lagi challenge irit-iritan, kita harus bersabar. Kita ke kiri lagi jalan. Jadi kita matikan saja power mode-nya. Untuk si perpindahan gigi secara manualnya nih, si tektoniknya gue masih belum pakai untuk nanjak, karena ya masih bisa, nggak perlu kita oper-oper manual untuk nanjak.
Oke, kita nyampe gerbang tol Paster. Oke, kita udah di Bandung. Di Bandung 161 km nih trip B-nya yang tadi kita udah riset dari Jakarta. Trip B 161 km. Lihat indikator bensin tidak turun. Luar biasa. Rocky 1200 cc natural aspirated non turbo. Kita bawa ke Bandung, nanjak-nanjak. Oke, gue udah nyampe nih sekarang di Sudirman Street. Kita bakal cari makan dulu, lapar ya, belum makan. Nah, ini average-nya dapat 23,2 km per liter dengan kita setelah jalan sejauh 169,7 km. Dan ini si indikator bensinnya dia belum berkurang. Oke, kita bakal makan dulu. Oke, let's go. Kita makan dulu. Oke, gue udah selesai makan dan sekarang udah jam 10. Gue nggak sanggup kayaknya kalau langsung PP lagi, jadi mendingan gak usah dipaksain. Mendingan jalan aja kita ke hotel buat stay dulu semalam. Habis itu besok kita langsung caw lagi berangkat ke Jakarta pulang. Dan apakah dia akan berkurang nih bahan bakarnya, dan gue nggak bakal ngeriset si average, tripnya juga gue ngeriset, dan gue nggak bakal isi bensin. Jadi tenang aja, aman. Oke, kita langsung aja istirahat dulu di hotel. Let's go. Oke, kita sudah sampai, saat istirahat. Sampai ketemu besok pagi. Gue istirahat dulu ya. Bye, good night. Oke guys, hari ini udah selesai istirahatnya. Kita langsung aja taruh barang-barangnya. Bagasinya ini gede loh, jadi muat banyak banget nih barang, sangat memudahkan. Nah, tuh muat banyak kan. Belum lagi dia ada 2 level, bisa diturunin lagi atau bisa rata lantai bawah itu. Terus juga kan udah keyless entry, jadi meskipun tadi kekunci, tinggal pencet di sini dia langsung unlock. Sekarang let's go, kita pulang. Cari sarapan dulu, kita makan dulu. Yuk. Oke, kita hidupkan. Dia ada animasinya nih, setiap desainnya ada 4 desain, 4 animasi. Kalau hidupin, kalau nyalahin beda-beda. Masih pagi nih guys, tuh lihat. Masih jam 7:30, bensin masih penuh. Kita lihat, nah tadinya range-nya itu kan 393, sekarang tinggal 236. Tapi bensin masih full. Nah, udah 180 km kita jalan. Oke, sekarang kita cari sarapan dulu. Let's go. Jalanannya lagi lumayan turunan dan kepake banget nih. Triptoniknya kita pindah ke S, lalu kita bisa oper jadi giginya secara manual nih di sini. Tuh. Sekarang jadinya kita engine brake tuh gigi 2. Jadi gua nggak injek rem. Jadi dia engine brake. Selain lebih safety ya, kita hemat si remnya juga kan, remnya jadi gak cepet panas tuh. Setelah kita berjalan 182,7 km dan range-nya berkurang jadi 234 km, akhirnya sih bahan bakar ini berkurang, turun 1 bar. Baru turun 1 bar. Kita masih keliling Bandung, mau cari sarapan dulu, habis itu baru pulang. Sangat apa ya, nggak disangka-sangka sih bisa seirit ini. Halo, kita udah sampai nih, kita mau makan kupat sayur. Makan dulu nih guys, sarapan. Sarapan dulu, let's go, kita santap. Habis itu baru kita jalan pulang. Selamat makan. Oke, kita on the way pulang. Udah sarapan dan kita sekarang langsung aja set ke Daihatsu ADM. Kita mau balikin mobil langsung dan ya sangat terbantu dengan adanya Android Auto ini, jadi nggak perlu main-main HP. Oke, let's go, kita pulang.
udah di tol dan average rata-rata konsumsi bahan bakarnya tadi selama kita di Bandung tuh muter-muter cari sarapan, terus juga kita akhirnya sampai di tol itu 21,3 km per liter. Nah nanti bakal berapa nih akhirnya average-nya ketika kita sampai di Jakarta. Nah ini kan jalannya sekarang turun nih, harusnya bisa lebih irit lagi dari kemarin. Kalau kemarin tuh kurang lebih nanjak-nanjak, akhirnya sampai Bandung tuh di 23 km per liter. Kita coba bisa di atasnya harusnya, dan bensinnya masih habisnya cuma 1 bar doang. Oke, let's go, kita berangkat. Jalannya udah mulai turun terus nih, jadi kalau kayak gini ya kita gasnya ya pelan-pelan aja karena dia bakal ngegerolong nih. Dan kalaupun kita harus ngerem, usahain jangan pakai rem terus, jangan rem kaki terus, kita harus pakai kombinasi sama engine brake. Ya di sini kan ada nih triptoniknya di sini. Ya kita geser jadi S. Tuh, RPM-nya naik langsung tinggi. Nah, ini engine brake nih tuh. Kalau kita balikin lagi ke D, tuh dia turun RPM-nya. Gitu. Jadi kita harus memanfaatkan itu biar kita terhindar dari rem blong atau remnya panas lah. Enak banget suara audionya, dia punya subwoofer kolong yang bikin bassnya tuh nendang gitu, terus kedepan kabinnya kan juga lumayan oke nih. Jadi rasanya tuh nyaman banget nyetir ini, jadi fun gitu suasana kabinnya. Dan ya ini sangat membantu banget biar kita nggak ngantuk di jalan. Terus juga kan dia ada bluetoothnya nih, jadi memudahkan, nggak perlu pakai kabel-kabel. Setelah tadi kita udah koneksi dia pakai Android Autonya. Kondisi di jalan layang yang terkenal bumpy, dan kita lagi pakai Daihatsu Rocky yang 1200 cc, dan tuh sambungan ini gelombang-gelombang kecil sepanjang jalan masih tergolong nyaman untuk ukuran mobil kecil ya. Guncangannya nggak gitu banyak, paling ya mental-mentulnya itu bukan karena sambungan, justru karena kontur jalannya yang mental-mentul. Tuh, sambungannya sih oke. Tapi emang jalannya gelombang banget, tapi masih nggak mentok, terus juga nggak sampai kita terbang-terbang. Ini sih cukup memanjakan untuk pengemudi dan penumpang nih kalau naik ini. Oke, kita udah sampai Jakarta nih, bisa dilihat kita udah di Inner Ring Road, udah di tol dalam kota. Kita sudah menempuh jarak 331,8 km dan average rata-rata konsumsi bahan bakarnya jadi 23,5 dari kemarin nih, nggak di reset, tripnya juga nggak di reset. Serta ini bensinnya turun 2 bar. Habis ini kita isi bensin full lagi dan kita lihat kita ngisinya berapa liter. Jadi nanti kita bagi, ini ketahuan nih konsumsi rata-ratanya selama kita pakai dari Jakarta ke Bandung, ke Jakarta lagi itu berapa. Kita udah sampai di Jakarta dan udah isi bensin lagi, udah full, dan kita menghabiskan 14,449 liter. Jadi kurang lebih untuk dirupiahkan ya Pertamax. Kemarin kita full ke Bandung, terus balik lagi ke Jakarta dan menghabiskan uang 130.000 saja kalau dirupiahkan. Nanti kita bagi nih ya. Berarti 341,3 kilonya kita bagi sama jumlahnya ini. Oke, kita coba bagi ya. Kita menempuh jarak 341,3 km. Kita bagi liternya yang habis itu 14,449 liter. Hasilnya adalah 23,6 sekian liter. Jadi 23,6 km per liter. Kurang lebih sama sih sama di MID tuh, dia 23,5, ini 23,6, ya mirip-mirip. Jadi lumayan akurat untuk average bahan bakarnya di mobil ini.
Dan yang konsumsi bahan bakar si Rocky varian yang 1200 cc non turbo, sangat-sangat irit. Saatnya kita balikin lagi dia ke Daihatsu. Oke, jadi unit Daihatsu Rocky 1200 cc nya udah kami kembalikan, dan secara overall bisa kami simpulkan bahwa unit yang dengan mesin barunya ini 1200 cc memiliki performa mesin yang baik banget, bahkan dari putaran bawah sekalipun tanpa turbo lag tentunya. Dan dia juga memiliki angka konsumsi bahan bakar yang luar biasa. Terbukti Daihatsu Rocky 1200 cc telah kami uji untuk road trip challenge nih, dari Jakarta isi full tank, lalu ke Bandung, ke Jakarta lagi gak pakai isi bensin. Dan di situ juga kami melakukan pengetesan full to full, di mana angka konsumsi bahan bakarnya mencatatkan rata-rata 23,5 km per liter. Wow, itu luar biasa banget. Dan mengingat Daihatsu Rocky yang 1200 cc ini emang posisinya kan lebih terjangkau nih daripada yang 1000 cc turbo. Meskipun begitu, dia tetap memberikan kualitas yang baik, bahkan dari segi pengendaliannya dia itu lebih nyaman juga karena dia masih sama-sama di NGA, serta dia juga punya bantingan yang empuk tapi tidak mental-mentul. Lalu posisi berkendaranya oke banget, gak bikin kita pegel kalau kita berkendara jarak jauh, dan juga dia punya akomodasi bagasi yang besar di kelasnya. Nah, gimana nih menurut kalian harganya? Daihatsu Rocky yang 1200 cc paling mahal itu 227 juta. Kalau kalian suka sama video kali ini, bisa kalian like dan juga komen nih, challenge-challenge apa lagi yang harus setir kanan bikin. Oke, jangan lupa juga untuk subscribe dan juga follow Instagram kami @setir.kanan. So, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Gua Krisnadi, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.